di sini menyampaikan penglihatan yang telah Kau berikan, Bapa. Berikan aku kuasa Roh Kudus agar mampu menyampaikannya. Terpujilah Tuhan. Amin. Salam bagi kita sekalian. Penglihatan telanjang berbulu rambut, itulah yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Terima kasih bagimu Allah, Yesus dan Roh Kudus, karena kesempatan ini bisa kami lakukan untuk menyampaikan penglihatan yang Tuhan berikan. Bapak yang terhormat, para bisop, para DS, para hamba Tuhan, pendeta dan guru Injil, dan speaker, majelis, semua dan utusan ke Konak, termasuklah seluruh para jemaat. Izinkan saya menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Tuhan. Dan bila nanti saya perkenalkan diri saya, Senti Tampu Bolon, guru Injil, dan tinggal di Medan Lubuk Pakam, umur 70 tahun, nomor HP 082168860009. Yang terhormat, yang saya kasihi, kita semua para hamba Tuhan dan para jemaat, kalau nanti perkataan Tuhan ini keras, itu bukan dari saya, Amang. Apa yang ditunjukkan Tuhan itu memang sangat membawa kita untuk melihat dan merenung kepada diri kita. Itu bukan kehendak saya. Saya memang merindukan supaya bukan kepada saya penyampaian, tapi demikianlah. Jangan marah kepada saya dan jangan marah kepada anak-anak saya. Saya minta tolong kepada kita semua. Apa yang terjadi? Saya memang berdoa pada tanggal 16 Agustus mendoakan negara Republik yang sudah merdeka. Selesai itu Tuhan tunjukkan sesuatu. Apa yang Tuhan tunjukkan? Ada pertemuan hamba Tuhan di dalam satu tempat. Saya menuju ke sana dengan baju saya yang jelek-jelek dan buruk itu, tas saya yang tidak berisi. Memang saya kan miskin, nggak ada kekayaan bagi saya. Saya menuju ke sana, 5 meter mau menuju masuk ke tempat pertemuan itu, keluarlah Amang kita yang kita selama itu dulu kita agungkan, kita anggap hebat dan baik. Keluarlah, tetapi telanjang dan badannya ditumbuhi rambut. Dengan begitu telanjang hanya ini yang terlihat, lainnya terbuka. Lalu saya mengatakan, Amang, nabuado Amang. Walaupun begitu, kuingat dulu pimpinan saya, kuulurkan tangan saya. Horas Amang, apa katanya? Ke tempat hamba Tuhan itulah kau bersama. Ke tempat hamba Tuhan itulah kau bersama. Saya bersama dengan kawan-kawan saya di sana. Saya heran, saya berdiri. Kenapa jadi begini? Saya berdiri. Datang lagi bapak itu. Mau salam lagi, tidak lagi. Masuk lagi ke tempat kawannya. Datang lagi, masuk lagi. Apa yang dirasakannya Amang? Amang, ibu, apa dirasakannya? Gelisah, menderita, tidak ada ketenangan. Menjadi begitukah? Amak tahe, bahasa gak bisa ngoni. Aku menangis. Bahasa songoni Tuhan. Ada apa dulu Amang? Ada apa dulu Tuhan? Kita tidak tahu. Lalu saya pun masuklah ke tempat ruangan hamba-hamba Tuhan itu. Di situ juga luar biasa kekecewaan. Hamba Tuhan itu sedikit yang hadir. Mengapa jadi begini? Tuhan menunjukkan hamba Tuhan itu sedikit yang hadir. Mengapakah? Apakah memang karena tidak layak yang lain masuk? Apakah yang di dalam itu adalah memang orang-orang yang diizinkan Tuhan? Jadi betapa banyaknya orang yang tidak diizinkan Tuhan kah? Karena apa? Apakah karena hidupnya tidak layak? Apakah karena hatinya tidak layak? Apakah pelayanannya tidak baik, perbuatannya tidak baik, perkataannya tidak baik, itukah? Ataukah karena tamak? Ataukah karena arogan? Apakah karena serakah? Tak tahulah kita. Mengapa? Mari kita membawa dan merenung. Siapakah aku? Apa yang kulakukan? Apa yang kulakukan di hadapan Tuhan? Apakah kita para pendeta hanya lebih mengutamakan uang? Hanya mau di tempat yang enak?
Hanya mau di tempat yang hebat, yang begitukah? Hanya kemauan diri sendiri. Ada memang di antara kita 10 tahun di tempat itu, 20 tahun di tempat itu, 30 tahun nanti di tempat itu. Jangan seperti itu. Pelayan itu tidak seperti itu. Ada apa di sana? Apakah ada memang keuangan banyak, kemuliaan banyak, kehormatan banyak? Jangan seperti itu. Berganti. Anak-anak Tuhan itu harus silih berganti. Dan kita harus siap melayani kemanapun. Kemanapun. Jadi itulah Tuhan mau tunjukkan kenapa. Siapakah kita yang sedikit di dalam itu? Siapakah kita yang layak di hadapan Tuhan? Lalu Tuhan mengatakan, Senti. Lalu saya katakan, oh Tuhan. Hataho, hataki. Lalu saya jawab, sudah kukatakan Bapa. Jawab Tuhan lagi, dang gope. Ku jawab lagi, oh lo dang sudepe. Antara saya dengan Tuhan tanya jawab. Tanya jawab, sudah biasa. Perempuan yang tua yang hina ini sudah biasa tanya jawab. Hatahon hataki. Lalu seterusnya apa katanya? Pilik nadinggan. Jadi dengan pilik nadinggan diberikan kepada saya apa artinya? Diberikanlah kuasa roh kepada saya. Lalu saya mengerti, oh menuju ke pemilihan besok. Abang Ina, para pendeta, para hamba Tuhan, pilik nadinggan. Nadinggan yang dimaksud di situ siapa? Yang kasih, yang damai, yang penuh sejahtera, yang rendah hati, yang lembut hatinya. Begitu juga bisa mengendalikan diri. Tidak menunjukkan hanya uang, hanya uang, hanya uang. Jangan hanya uang yang menjadi tujuan kita. Jangan hanya kedudukan yang menjadi tujuan kita. Itu maksud Tuhan, jadi pemimpin. Dan kedua, kepada yang senior lah. Yang senior lah ya. Tentu kalau yang senior sudah banyak pengalamannya jadi pemimpin. Gereja-gereja sudah banyak dipimpin. Kemana-kemana sudah pergi. Mungkin ada yang sudah DS atau mungkin ada yang belum. Tetapi mari kita pilih, doalah. Hamba-hamba Tuhan yang senior, berdoalah bersama, berdamailah. Antara kalian semua baik di mata kita. Tetapi perlu Tuhan melihat bahwa apa yang diinginkan Tuhan itu ada dari kita. Dan juga kepada pendeta-pendeta yang masih muda. Pendeta-pendeta yang masih muda ya. Sabar ya. Sabar. Berikanlah kesempatan dulu kepada yang lebih senior. Nanti kalian sudah selesai mereka, kalian nanti, aku juga nanti ikut memperjuangkan kalian yang muda. Berikanlah dulu kepada mereka kesempatan. Dan Pak saya pernah pergi ke Jakarta. Orang Jakarta mengatakan, anak-anak orang Jakarta lah jadi bishop di Jakarta. Kenapa? Izinkan itu Amang. Para semua hamba-hamba Tuhan, DS, bishop, dan juga hamba-hamba Tuhan, izinkan datang. Begitu juga di pengembangan. Ya anak-anak pengembangan lah yang jadi bishop. Apa salahnya? Izinkan. Itulah namanya damai. Itulah namanya keadilan dan kebersamaan. Itu Tuhan mau. Seperti itu. Dan juga ini Umi adalah milik kita juga Umi. Umi ada pemimpin yang lebih senior lah. Baguslah pemimpin sekarang. Akreditasinya naik. Bagus. Tapi nanti apabila beliau sudah selesai, bangkitlah yang senior. Yang benar-benar mampu. Jujurlah. Tidak usah main-main mendeking. Tidak usah main-main reman. Tidak usah main-main tangan keras. Jangan, itu tidak Tuhan mau. Deking-deking Tuhan tidak mau. Ketulusan hati. Memimpin adalah harus rumah tangga yang baiklah ya. Kalau rumah tangga tidak baik bagaimana? Rumah tangga tak bisa dipimpin. Apalagi memimpin dokter dan profesor. Begitu banyak. Perhatikan sampai di situ. Jaga akreditasi Umi kita. Bahwa itu adalah milik kita. Saudara-saudara yang kekasih sekalian. Pada saat ini, itulah yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengendalian diri, kuasai. Kuasai, jangan serakah, jangan tamak.
Jangan malas, jangan hanya mengharapkan uang. Melayanilah dengan baik, hati jujur, pertolongan dan kasih. Kita miliki itu. Kita miliki. Hanya pilihan ini saja. Hanya ini pilihan. Kalau memang kita mau melakukan dan merenung untuk hidup di dalam Tuhan, puji syukur. Kalau ada kata mengatakan, tidak peduli, silakan. Jadilah nanti menjadi telanjang berbulu rambut, silakan. Sakit. Oleh karena itu, saya akan menutup pertemuan kita ini. Dan saya akan bernyanyi. Siapa yang menabur, siapa yang menanam, siapa yang memetik akan terjadi. Menabur yang baik, menuai yang baik, menanam yang jahat kan menderita. Ama gunana dihita portibion, arta melimpah ruah, nama hebat, dan semua kita miliki. Mulu magodo totita. Amin. Amin. Amin.